karya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab yang pertama, yaitu bab Fadlil Islam, bab tentang keutamaan Islam. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa fihi, dan di dalamnya itu di dalam as-sahih, di dalam sahih. Maksudnya di sini sahih Muslim. Jadi hadis sebelumnya kan dikatakan wa fi sahihi, dan di dalam as-sahih. Itu hadis Ibnu Umar. Nah, cuma sahihnya sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Sekarang wa fihi, dan di dalam as-sahih juga, tapi sahihnya sahih Muslim. Gitu. Wa fihi aidan, dan di dalam sahih juga, yaitu sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adallallahu anil jumu'ati man kana qablana. Allah Azza wa Jalla adalla, menyesatkan. Berarti tidak memberi hidayah. Anil Jum'ah, menyesatkan dari hari Jumat. Jadi tidak diberi taufik untuk mendapatkan keutamaan hari Jumat. Siapa? Man kana qablana, orang-orang sebelum kita, umat-umat sebelumnya, ya. Fakana lil yahudi yaumus sabti, maka orang-orang Yahudi milik mereka adalah hari Sabtu. Milik mereka adalah hari Sabtu. Di dalam kitab I'lamul Anam, syarah kitab Fadlul Islam, pensyarah mengatakan ma'ana hadis, anallaha azza wa jalla ibtalal umama min qablina fi yaumin yattakhidunahu idan. Allah azza wa jalla menguji umat-umat sebelum kita tentang hari yang mereka jadikan sebagai hari Id, yang mereka dalam sepekan beribadah kepada Allah di hari itu, ya. Id pekanan, ya. Sebab seperti kita misalnya kan ada Id tahunan, Idul Fitri, Idul Adha, dan ada Id pekanan, itu hari Jumat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada umat-umat sebelum kita tentang suatu hari yang mereka akan jadikan sebagai hari raya. Fa'amarahum biyaumin, Allah perintahkan mereka dengan suatu hari, tetapi wa a'ma dzalikal yauma 'alaihim. Allah Azza wa Jalla tidak memberitahukan hari itu kepada mereka. Jadi mereka yang disuruh memilih
Ya. Maka fajtama'atil yahudu wa ajma'at ala anna dzalikal yaum huwa yaumus sabti. Maka orang-orang Yahudi berkumpul membahas, ya, kira-kira di dalam sepekan hari apa yang mereka akan jadikan sebagai hari raya, yang mereka di situ fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi dalam sepekan 7 hari ada 1 hari mereka di situ meluangkan waktu betul-betul tafarruq, ya, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan, ya, hal-hal yang sifatnya duniawi. Ketika berkumpul wa ajma'at, mereka bersepakat. Perhatikan, mereka punya kesepakatan. Jadi ini hal yang disepakati di kalangan mereka. Ala anna dzalikal yaum, bahwasanya hari itu adalah hari Sabtu. Jadi mereka tidak diberi taufik untuk bersepakat di hari Jumat. Itu. Padahal hari yang terbaik itu hari apa? Hari Jumat, ya. Hari yang terbaik itu hari Jumat. Hari Jumat itu adalah hari yang takamala fihil khalq. Penciptaan langit dan bumi itu sempurna. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Ya. Mulai dari hari Ahad, kemudian hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi selesainya hari apa? Sempurna hari Jumat. Di hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Di hari Jumat juga Allah memasukkan Nabi Adam. Di hari Jumat juga Allah mengeluarkan Nabi Adam. Di hari Jumat juga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Adam. Ya. Di hari Jumat terdapat waktu yang kapan seorang hamba berdoa meminta kepada Allah di waktu ini, bertepatan di waktu itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan permintaannya. Di hari Jumat juga hari kiamat itu akan terjadi. Jadi hari Jumat itu adalah hal yang besar. Terjadi kejadian-kejadian yang besar. Ya. Jadi hari Jumat dia adalah afdolul ayyam. Dia adalah hari yang paling utama di dalam sepekan. Ya. Tetapi ternyata orang-orang Yahudi, ya, mereka tidak diberi taufik, ya, untuk mendapatkan keutamaan hari Jumat ini. Ya, mereka bersepakat, ya, bahwasanya hari yang dengannya mereka fokus beribadah di hari itu dalam sepekan adalah hari Sabtu. Padahal ini kesepakatan. Ya, kesepakatan. Alasan mereka li'annahu al-yaum alladzi istarahallahu fihi. Kata mereka karena itu adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala beristirahat. Ya. Jadi sangkaan mereka setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, selesaikan Jumat. Nah, berarti hari Sabtu kosong. Ya, di sini Allah istirahat setelah capek, letih menciptakan langit dan bumi. Itu perhatiannya orang-orang Yahudi. Ya. Jadi sama Allah Subhanahu wa taala saja seperti itu kurang ajarnya. Ya. Keberaniannya lancang terhadap Rabbul Alamin.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah membantah sangkaan mereka ini. Di dalam firman-Nya, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub." Kata Allah, dan sungguh kami telah menciptakan as-samawat, langit-langit, ya, langit yang luas, 7 lapis, ya. Wal arda, dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Fi sittati ayyam, hanya dalam 6 hari. Itu pun Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mampu menciptanya dalam sekejap. Hanya Allah Subhanahu wa taala kan maha bijaksana mengikat sesuatu itu dengan sebab. Terjadi begini karena disebabkan ini, ya. Akan terjadi begini kalau dilakukan sebabnya. Sehingga perlu proses 6 hari. Dan itu waktu yang sangat singkat. Ya. Besarnya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya. Kan ada sungai-sungai, pepohonan, tumbuhan, udara, awan, semuanya itu 6 hari. Ini menunjukkan akan maha mampunya Allah Subhanahu wa taala dan maha berilmunya. Ya, tidak mungkin tidak berilmu ini yang seperti ini. Pasti maha berilmu dan dia pasti maha mampu atas segala sesuatu. Jadi setelah Allah beritakan bahwasanya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dicipta hanya dalam waktu 6 hari. Ya. Mungkin ada sangkaan, wah berarti Allah capek. Sebagaimana orang Yahudi menyangka seperti itu, maka Allah langsung mengatakan, wa ma massana min lughub. Dan kami tidak pernah disentuh oleh keletihan sedikit pun. Ya, subhanallah, ya. Kalau kita kira-kira bagaimana itu? Ya. Makhluk yang sangat besar. Langit dan bumi, ya. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsarun nasi la ya'lam. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dari penciptaan manusia. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi makhluk besar seperti ini, ya, dicipta hanya dalam waktu yang sangat singkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak disentuh oleh keletihan setitik pun, tidak ada. Ya. Betul-betul dialah Rabb yang maha berhak untuk diibadahi, selainnya tidak, ya. Jadi itu alasan orang Yahudi sehingga mereka bersepakat untuk beribadah kepada Allah di hari Sabtu. Baik. Kemudian di kelanjutan hadis, setelah Nabi mengatakan fakana lil Yahudi yaumus sabti, maka untuk orang-orang Yahudi adalah hari Sabtu. Wa kana lin nasara yaumul ahadi, dan untuk orang Nasara hari Ahad. Jadi mereka juga disesatkan, tidak diberi taufik untuk mendapatkan hari Jumat. Kenapa orang Nasara mereka bersepakat untuk beribadah kepada Allah di hari Ahad? Ya. Mereka mengatakan karena dia adalah awal hari. Kan Ahad, Ahad kan 1, Itsnain 2, Thulatha kan hari ketiga, Arbi'a dari Arba 4, Al-Khamis hari kelima kan. Nah begitu. Jadi adalah hari yang di dalam hari itu Allah memulai penciptaan. Kan dimulainya penciptaan hari apa? Hari Ahad tadi, ya. Selesai Jumat. Faja'allahu bina. Setelah itu Allah datangkan kita. Siapa kita? Umat Islam. Fahadana Allahu liyaumil jumu'ah.
lalu Allah beri hidayah kepada kita untuk hari Jumat. Jadi kita tidak disuruh untuk berpikir sendiri hari apa. Langsung Allah beri hidayah. Langsung Allah yang tentukan, ini hari Jumat, kalian harus beribadah di situ. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul. Dzalikum khairul lakum kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, jika dipanggil, kalian dipanggil pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan jual beli. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jadi langsung Allah beri hidayah. Tidak sebagaimana orang Yahudi dan Nasara, mereka disuruh berijtihad. Dan Allah tidak beri hidayah untuk bersepakat di hari Jumat. Sementara umat Islam, ya, Allah datangkan dan langsung beri hidayah. Kalian beribadah di hari Jumat, langsung diperintah untuk mendapatkan hari Jumat ini. Langsung Allah kasih. Bisa dipahami di sini keutamaan Islam. Jadi itu umat Islam betul-betul umat yang dirahmati. Betul-betul umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ya, keutamaan-keutamaan seperti ini mengharuskan kita untuk semakin menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah ya, harapan kita kepada Allah, menambah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika, maka seperti itu atau demikian pula mereka umat-umat sebelumnya taba'un lana yaumal qiyamah, mereka itu mengikuti kita pada hari kiamat. Jadi kalau berurut ya, kan Jumat, kemudian Sabtu, Ahad ya, kalau diurut ya. Jadi hari Jumat, kemudian disusul hari Sabtu, Ahad. Berarti ini mengikut Sabtu, Ahad ini. Dia datang setelah hari Jumat. Ini kalau diurut ya. Bukan dimulai dari Ahadnya, tapi kan kalau berurut tanpa perantara, nah, berarti harus diurut dari Jumat, Sabtu, Ahad begini. Jadi Jumat dulu, Sabtu, kemudian Ahad. Ya. Kata Nabi seperti itu. Seperti ini. Mereka pada hari kiamat taba'un lana, mengikuti kita. Mengikuti kita. Umat Islam, mereka selalu yang terdepan di dunia dan di akhirat. Umat yang paling pertama dibangkitkan, yang paling pertama dihisab, yang paling pertama dimasukkan ke dalam surga itu umat Islam. Jadi selalu mereka dinomorsatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umat Islam umat yang ke-70, umat yang terakhir. Tetapi mereka adalah akramuha, yang paling mulia indallahi azza wa jalla, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhiruna min ahli dunia, kita yang terakhir di dunia, umat terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi wal awwaluna yaumal qiyamah, kita adalah umat yang paling terdepan, yang paling pertama di hari kiamat, ya.
Ini menunjukkan apa? Akan kemuliaan kedudukan umat Islam di dunia dan di akhirat. Ya. Ini satu keutamaan saja kita mengetahui luar biasa, ya, menjadikan kita semakin bangga menjadi seorang Muslim, bangga terlahir dalam keadaan Islam dan bangga berada di negeri mayoritasnya adalah Muslim. Ya. Jadi kita berada di dalam naungan, ya, rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya kadang kita tidak menyadari nikmat-nikmat tersebut, ya. Kemudian berikutnya wafihi, wafihi sama wafi sahih, ya. Nah, kalau di sini Sahih Bukhari bukan Sahih Muslim. Ta'liqan secara muallak. Jadi secara muallak itu, jadi biasanya kan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya menyebutkan hadis itu dengan sanad bersambung, ya. Nah, jadi Imam Bukhari menyebutkan gurunya. Nanti gurunya disebut di situ mengatakan telah menceritakan kepada saya si fulan, dia sebut lagi gurunya. Nah, terus gurunya dia mengatakan telah menceritakan kepada saya si fulan, dia sebut lagi gurunya. Bersambung sampai kepada Nabi. Nah, seperti itu, ya. Nah, tapi kalau secara muallak, maka Nabi tidak menyebutkan gurunya, tidak menyebutkan gurunya. Kadang dia langsung mengatakan, disebut sahabat langsung, ya. Dia sebut sahabat dari Abu Hurairah dari Nabi. Itu namanya secara muallak namanya. Nah, jadi ini hadis muallak, dan itu hadis yang seperti itu berbeda hukumnya dengan hadis yang disebutkan sanad. Yang Imam Bukhari mensyaratkan sahih itu yang ada sanadnya dalam Sahih Bukhari. Nah, kalau hadis ada seperti ini, ya harus dilihat dulu, karena asalnya ini ada keterputusan, harus dicari di buku-buku lain. Apakah di buku Imam Bukhari sendiri atau di buku hadis yang lain. Ini hadis ini perantaranya antara Imam Bukhari dengan Nabi itu siapa saja. Setelah itu baru dihukumi hadisnya sahih atau tidak. Ah, begitu. Paham, ya? Dan hadis ini telah disambung oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, ya. Demikian pula Imam Ahmad, ya, meriwayatkan juga hadis ini dengan sanad yang bersambung, dan dia adalah hadis yang sahih. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatus samha. Ahabbud din, agama yang paling dicintai. Ahabbud din, ilallah al-hanifiyatus samha. Ad-din di sini memungkinkan alnya itu jenis. Artinya berarti seluruh agama, begitu. Al-adyan artinya. Al-adyan. Kalau alnya itu jenis. Ya. Jadi dari semua agama, yang paling ahab, yang paling dicintai ilallah, oleh Allah, adalah Al-Hanifiyatus Samha. Dan Al-Hanifiyah Samha itu agama Islam. Dia adalah agama Hanifiyah, tauhid.
dan samha, agama yang mudah. Kalau kita membaca ya kisah umat-umat terdahulu, itu pada syariat mereka kadang ada hal yang sangat berat, ya. Berbeda dengan umat Islam, penuh dengan kemudahan. Kita pernah dengar cerita Isra Mi'raj. Awal kali disyariatkan sholat itu dalam sehari semalam berapa kali? 50 kali. Setelah itu ketika Nabi turun dari langit ke-7, turun ke langit yang di bawahnya, mau kembali ke dunia, ke bumi, di langit yang keberapa itu yang berjumpa dengan Nabi Musa, keempat atau keberapa? Kelima. Nabi Musa mengatakan, apa yang Rabbmu wahyukan kepadamu? Nabi ceritakan, beliau menerima perintah 50 kali sholat, bukan 5 kali. Kata Nabi Musa, irji ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu, minta dikurangi, umatmu tidak akan mampu. Ya, dikurangi sampai berapa kali? Nabi Muhammad itu naik turun sampai 5 kali. Setelah sisa 5 kali, Nabi mengatakan kembali lagi, umatmu tidak akan mampu. Padahal sisa 5 kali dari 50 ini. Kemudian Nabi bersabda, saya sudah malu kepada Rabbku, katanya. Akhirnya terdengar suara, bahwasanya seperti itu. Sudah ditetapkan, tidak bisa lagi dirubah 5 kali. Tetapi pahalanya setara dengan 50 kali sholat. Tidak dikurangi pahalanya, hanya dikurangi amalannya saja. Ya, itu. Luar biasa ya umat Islam. Jadi ahabbul adyan, ahabbudin artinya ahabbul adyan. Dari semua agama, maka yang paling dicintai adalah agama Islam. Mana yang kedua, al di sini, alnya lil ahad. Berarti ad-din di sini Islam. Islam. Jadi dari Islam itu yang paling Allah cintai itu yang paling mudahnya. Ya. Yang paling mudahnya. Makanya Nabi SAW itu ketika dihadapkan pada 2 perkara, ya, maka dia memilih yang paling mudahnya. Nah, ketika kita dalam keadaan safar, ya, yang asalnya zuhur, asar, isya 4 rakaat dikurangi jadi 2 rakaat. Mana yang paling Allah cintai? Kita sambung 4 rakaat, kan lebih banyak kita sujud, lebih banyak rakaatnya, lebih banyak bacaannya. Tidak. Di kondisi seperti itu kita harus menerima keringanan yang Allah berikan, dan itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, baik. Jadi sini ahabbul adyan itu agama yang dicintai oleh Allah. Nah, sehingga mana ahab di situ, kalau al adyan maknanya mahbub. Artinya agama yang dicintai oleh Allah, yang lainnya tidak. Itu adalah al-hanifiyatus samha. Ya. Agama al-hanifiyah yang di atas tauhid. Hanifiyah tauhid, as-samha lagi mudah. Maksudnya itu al-hanifiyah as-samha itu ciri Islam. Ya. Jadi salah satu keutamaan Islam, dia adalah agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang lainnya setelah terutusnya Nabi Muhammad SAW, maka berubah, bukan lagi agama yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab agamanya sudah, syariatnya sudah lewat anunya, masanya. Sudah selesai masanya. Baik, intaha, selesai, kata penulis rahimahullahu taala. Jadi sekarang kita telah menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan Islam. Ada yang berupa ayat, ada yang berupa hadis, ya. Ada ayat Al-Qur'an dan ada hadis Nabi SAW. Setelah itu beliau akan bawakan ucapan
sahabat, ya, ucapan sahabat. Jadi ayat, hadis, ucapan para as-salaf. Ya, seperti itulah agama yang benar. Itu ciri kebenaran. Ya, sandarannya itu dia selalu merujuk kepada Al-Quran atau hadis dari Nabi dan sesuai dengan pemahaman para sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik, ridwanullahi alaihim. Dan untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.